Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat-sehat. Ya, pada pertemuan kali ini kita lanjutkan ke subbab permutasi. Ya, langsung saja. Apa itu permutasi? Permutasi yaitu susunan dari semua atau sebagian anggota himpunan dengan memperhatikan urutan. Ya, di sini yang harus digarisbawahi yaitu dengan memperhatikan urutan. Nah, dalam permutasi itu ada permutasi dari unsur yang berbeda, terus ada permutasi beberapa unsur yang sama, dan permutasi siklis. Oke, kita mulai untuk yang pertama, yaitu permutasi dari unsur yang berbeda. Ya, jadi permutasi dari unsur yang berbeda itu dirumuskan dengan P. P ini simbolnya permutasi. NR itu melambangkan unsur. Ya, bisa ditulis dengan P, NR, nah begini juga. Atau bisa ditulis dengan P, N, R. Sama dengan N faktorial dibagi dengan N dikurangi R faktorial. Nah, ini rumusnya. Nah, N sama R itu sama-sama unsur, tapi N harus lebih besar daripada R. Ya, contoh. Permutasi dari 6 diambil 3. Nah, itu artinya 6 faktorial dibagi dengan 6 dikurangi 3 faktorial. Sama dengan 6 faktorial dibagi dengan 6 dikurangi 3, 3 faktorial. Sama dengan 6 dikalikan 5 dikalikan 4 dikalikan 3 faktorial. Ya, 3 faktorial. Sama dengan ini bisa dicoret ya. Jadi 6 dikalikan 5 ada 30, dikalikan 4 ada 120. Oke, masih di permutasi dengan unsur yang berbeda. Kali ini ada contoh ya, contoh soal cerita, yaitu suatu perusahaan dibutuhkan 3 karyawan untuk posisi sekretaris, operator, dan teknisi. Ada 7 calon yang tersedia. Tentukan banyaknya cara pemilihan karyawan untuk posisi tersebut. Nah, di sini kita pakai permutasi ya. Permutasi dari 7 calon akan diambil 3. Sama dengan 7 faktorial dibagi dengan 7 dikurangi 3 faktorial. Sama dengan 7 faktorial dibagi dengan 4 faktorial. Sama dengan 7 dikalikan dengan 6 dikalikan dengan 5 dikalikan dengan 4 faktorial per 4 faktorial. Nah, ini bisa dicoret ya. 7 dikalikan 6 dikalikan 5 hasilnya ada 210 cara. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa soal yang ada di sini, soal cerita tersebut menggunakan permutasi? Ya. Kita ingat dengan teorinya permutasi ya. Permutasi itu adalah susunan dari semua atau sebagian anggota himpunan dengan memperhatikan urutan ya. Jadi memperhatikan urutan itu kuncinya. Bagaimana maksudnya soal tersebut? Menggunakan atau memperhatikan urutan. Nah, kita misalkan ya, di sini yang terpilih 3 karyawan ya, 3
ketiga karyawan itu, misalnya yang terpilih itu yang pertama yang menjadi sekretaris itu A, yang menjadi operator itu B, yang menjadi teknisi itu C, atau bisa juga yang menjadi sekretaris si B, yang menjadi operator si C, yang menjadi teknisi si A. Atau bisa juga yang menjadi sekretaris C, yang menjadi operator A, yang menjadi teknisi B. Nah, misalnya. Nah, dari ketiga susunan ini, ya, dari ketiga susunan ini semuanya berbeda alias tidak sama. Kenapa? Karena yang pertama itu A sebagai sekretaris. Yang kedua, A-nya sebagai teknisi. Yang ketiga, A-nya sebagai operator. Maka ketiga susunan ini berbeda. Nah, ini yang dinamakan memperhatikan urutan. Jadi urutan pertama tidak sama dengan urutan yang kedua, tidak sama dengan urutan yang ketiga. Maka soal ini itu kita pakai penyelesaian permutasi, ya. Di situ kuncinya. Dia memperhatikan urutan. Oke, sekarang kita lanjut ke permutasi dengan unsur yang sama. Ya, jadi permutasi dengan unsur yang sama dapat dirumuskan dengan P sama dengan N faktorial dibagi dengan P faktorial dikali dengan Q faktorial dikali dengan R faktorial. Nah, jadi N faktorial ini menunjukkan jumlah unsur yang ada. P, Q, atau R itu menunjukkan unsur yang sama. Ya, kita langsung ke contoh. Misalnya ya, ada berapa huruf yang dapat disusun dari kata Sangatta. Ya, ada berapa huruf yang dapat disusun dari kata Sangatta. Nah, di sini kita pakai rumus P sama dengan ini ya. N faktorial menunjukkan jumlah semua unsur. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 faktorial. Dibagi dengan unsur yang sama. Jadi huruf yang sama. Huruf yang sama, yang pertama yaitu huruf A, ada 3, berarti di sini 3 faktorial, dikalikan dengan huruf yang sama lagi. Ada T, T-nya ada 2 faktorial. Ya. Terus ada lagi nggak? Nggak ada, berarti ya cuma 2. Nah, sekarang kita hitung. 8 faktorial itu 8 dikali 7 dikali 6 dikalikan 5 dikalikan dengan 4 dikalikan dengan 3 faktorial. Nah, di sini ada 3 faktorial, 2 dikalikan 1. Nah, ini bisa dicoret ya. Terus ini dicoret juga dengan ini. Ya. Berarti di sini nanti 4 dikalikan 7 dikalikan 6 dikalikan dengan 5 dikalikan dengan 4, ketemunya ada 3360 susunan huruf. Oke, sekarang kita lanjut yang terakhir yaitu permutasi siklis. Jadi permutasi siklis ini adalah permutasi yang melingkar. Ya, permutasi siklis dirumuskan dengan P siklis itu sama dengan N-1 faktorial. Ya. Jadi kalau ketemu soal ya yang ada kata kunci melingkar, lingkaran atau bundar, nah ini kita pakai permutasi siklis. Ya. Contohnya, dari 5 orang anggota keluarga akan duduk mengelilingi sebuah meja bundar. Nah, bundar ini sebagai kata kunci. Banyak cara susunan yang dapat dibuat dari 5 orang tersebut adalah, nah, karena kita pakai permutasi siklis, ya, N-1 faktorial, berarti di sini 5 dikurangi 1 faktorial, sama dengan 4 faktorial, sama dengan 4, dikalikan 3, dikalikan 2, dikalikan 1. Hasilnya ada 24.